Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ima Dewahi Natalia, NIM 19650046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum sistem terdistribusi dan keamanan tentang public API pada pertemuan ketiga. Oke, di sini untuk tugasnya kirimkan semua file yang sudah dikerjakan sesuai video kepada asisten. Nah, untuk di sini nanti saya akan membuat video dan juga file source code-nya. Untuk materi ketiga ini tentang public API atau biasanya disebut dengan Open API. Sesuai dengan namanya, ini adalah API yang paling mudah digunakan. API ini dapat digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Oke, sebelumnya untuk lebih jelasnya kita tahu dulu tentang Open API. Menurut Wikipedia, API terbuka atau Open API adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang tersedia untuk umum yang menyediakan akses terprogram kepada pengembang ke aplikasi perangkat lunak berpemiliki atau layanan web. API ini adalah kumpulan persyaratan yang mengatur bagaimana satu aplikasi dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain. Oke, nanti di sini saya akan membuat website yang akan menampilkan data API menggunakan PHP. Untuk di sini saya menggunakan data yang sudah ada tanpa membuat sebuah database. Kemarin saya menemukan ada data yang dari GitHub, isinya itu tentang resep makanan yang sudah dibuat oleh GitHub yang isinya tentang resep makanan yang sudah dibuat oleh Tomori Sakura. Yang pertama dilakukan adalah ini adalah URL-nya. Kita terlebih dahulu mengecek. Nah, ini bisa ya. Nanti untuk selanjutnya ini. Untuk new recipe, kita bisa menambahkan ini di sini. Nah, ini merupakan file JSON, namun ini berbentuk array. Kemudian yang pertama dilakukan adalah membuka Postman. Di sini saya udah membuat Postman akun free. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah ini, copy paste untuk link URL-nya pada kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk metodenya digunakan metode get. Nah, fungsi metode get ini adalah untuk menampilkan data yang akan nanti digunakan. Dan ini merupakan data-data yang nanti akan ditampilkan dalam website. Kemudian, pertama kita membuat folder yang ada pada XMPP, folder HettyDocs. Nah, di sini saya membuat folder dengan nama API dan API resep makanan. Kemudian, folder ini di drag and drop pada aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini adalah source code yang telah saya buat. Nah, di sini folder yang saya gunakan adalah API resep makanan. Dia memiliki project dengan nama index PHP, tipenya PHP. Kemudian untuk tampilannya ini saya menggunakan Bootstrap. Kita lihat buka Bootstrap, link Bootstrap. Nah, kemudian kita cari template. Nah, di sini saya menggunakan starter template ini yang paling sederhana. Kemudian saya akan gunakan pada Visual Studio Code. Nah, selanjutnya saya membuat untuk judulnya ini API resep makanan, atau untuk judul yang akan ditampilkan nanti pada websitenya berupa resep makanan.
Nah, ini untuk ukuran tulisan judulnya, dan posisinya ada di tengah karena ini kita membuat text center dengan margin top 4. Selanjutnya, setelah starter template-nya sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat card. Card ini nanti digunakan untuk tampilan-tampilan resep makanan yang akan disediakan. Saya kemarin menggunakan ini, image. Nah, ini bisa ada copy di sini. Kemudian nanti data yang akan ditampilkan adalah data-data seperti ini. Title, time, key, times, porsi, dan tingkat kesulitan. Nah, untuk menampilkan data-data yang ada pada Postman atau GitHub tadi, saya membuat ini, kode PHP ini. Nah, untuk sumbernya saya menggunakan ini, $sumber. Ini adalah link yang digunakan atau sumber yang digunakan pada GitHub tadi. Nah, kemudian kita membuat konten, file get content dengan sumber yang ada pada masa Tomori Sakura. Kemudian data tersebut harus dijadikan file JSON. Nah, data tersebut adalah data JSON decode. Nah, isinya nanti ada konten yang bersifat true. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah membuat for each. Nah, isinya di mana isi for each ini adalah data dan juga result atau hasil dari ini, data-data yang akan ditampilkan. Ini result. Nah, kita bisa menambahkan pada array di sini as row. Nah, untuk ini sampai sini untuk penutupnya. Kemudian membuat PHP row yang isinya itu isi fieldnya itu tam, dimana untuk tam ini nanti akan menampilkan ini tam yang sudah disediakan di sini. Untuk menampilkan judulnya, kita bisa menambahkan echo row title atau judul. Nah, untuk tingkat kesulitan, kita bisa juga menambahkan kelas tingkatan dengan echo dan row pada field difficult. Untuk porsi, bisa menambahkan kelas porsi, echo row dengan array portion, dan lama memasak. Ini kita bisa membuat field-nya pada row dengan array dengan field-nya dengan nama times. Untuk hasilnya, sebelumnya tadi saya menggunakan XMPP. Kita nyalakan dulu, ini udah menyala. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari resep makanan yang telah saya buat. Ini caranya, localhost API. Nah, ini adalah folder yang ada pada exam. Folder ini bernama ini index PHP. Nah, ini saya menampilkan data yang sudah ada pada GitHub tanpa menggunakan database. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.